Pada suatu hari, Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy berkumpul untuk mendiskusikan tentang Nabi Muhammad SAW yang memiliki jalan hidup sendiri, yaitu Islam. Berita tentang Muhammad yang memiliki jalan hidup sendiri ini sudah menjadi urusan yang besar bagi kita, ucap salah satu pembesar Quraisy. Kalau begitu, kita harus mencari seorang lelaki yang sangat tahu tentang sihir, perdukunan, dan syair. Kemudian kita suruh dia memberikan penjelasan kepada kita tentang urusan Muhammad. Sambung pembesar Quraisy lainnya. Aku sangat mengerti tentang tukang sihir, dukun, dan penyair, dan aku bisa mengetahui apakah urusan Muhammad terkait dengan sihir, perdukunan, dan syair, jelas Utbah. Kemudian Utbah pergi menemui Rasulullah SAW. Utbah membanding-bandingkan Nabi SAW dengan buyutnya, kakeknya, dan ayahnya, yang tentunya mereka semua memiliki jalan hidup yang sama dengan Utbah. Mengapa engkau berbeda? Engkau memiliki jalan hidup yang berbeda dari kami dan malah mencaci-caci Tuhan kami, bahkan menyesatkan nenek moyang kami juga, kata Utbah. Jika kamu berusaha memiliki jalan hidup sendiri karena menginginkan tahta, maka kami akan menunjukmu sebagai pemimpin kami. Jika kau melakukannya karena wanita, maka kami akan menikahkan kamu dengan 10 wanita Quraisy yang dapat kamu pilih sesuka hati. Dan jika kau melakukannya karena kekayaan, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami, kemudian memberikannya kepadamu. Rasulullah SAW tidak menjawab perkataan Utbah sama sekali, hingga turunlah Quran surat Al-Fussilat ayat 1-3 dan dilanjutkan dengan ayat ke-13 yang artinya Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Di ayat ke-13, Utbah menutup mulut Rasulullah karena ia merasa telah tersihir oleh perkataan Rasulullah SAW. Mulai saat itu, Utbah tidak berani mendatangi keluarga dan teman-teman seagamanya, hingga berita hilangnya Utbah sampai ke telinga Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengajak kaum kafir Quraisy untuk mencari Utbah. Sampai pada akhirnya Abu Jahal dan pengikutnya menemukan Utbah. Apa yang telah terjadi denganmu? Apakah kamu telah berpihak kepada Muhammad? Jika iya, maka keluarlah dari pihak Muhammad. Kemudian kami akan memberikan harta kami kepadamu yang lebih banyak dari makanan yang diberi Muhammad kepadamu, tanya Abu Jahal kepada Utbah. Aku bersumpah tidak akan berbicara dengan Muhammad untuk selamanya. Sungguh, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang Quraisy terkaya dan aku tidak memerlukan tawaran dari kalian itu, jawab Utbah. Kemudian Utbah menceritakan kisahnya ketika menghampiri Rasulullah SAW, hingga berkata Utbah, kemudian Muhammad menjawabku dengan suatu perkataan. Demi Allah, perkataan itu bukanlah sihir, perdukunan, ataupun syair. Kemudian Utbah membacakan Quran surat Al-Fussilat ayat 1-3 dan ayat 13 yang tadi disampaikan Rasulullah kepada Utbah. Kemudian aku menutup mulutnya dan memohon agar ia tidak melanjutkan bacaannya. Sungguh, kita semua tahu bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu tidak pernah bohong, dan aku takut siksa kaum 'Ad dan kaum Tsamud akan menimpa kita. Lanjut Utbah. Seperti apa yang dikatakan Utbah yang sangat mengerti tentang itu. Jadi, apa sebenarnya isi Al-Quran?
Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mewariskannya kepada kita umat Islam. Jika kita ingin mendapatkan warisan dari Al-Quran, kita harus memelihara Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, sekianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.